Jadi buat kalian yang penasaran gimana kok bisa terus pantengin YouTube ini, tonton sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di share. Hello guys, welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Desi Suganda. Jadi pada video aku kali ini, aku pengen berbagi pengalaman diet aku dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi dulu berat badan aku itu pernah di angka 78 kilo, jadi hampir 80 kilo. Dan aku pernah sampai di berat badan paling bawah itu sekitar 57 kilo. Jadi ya kurang lebih sekitar 21 kilo ya. Nah sebelumnya aku pengen jelasin mengenai berat badan ideal. Jadi tinggi badan aku itu 165. Kalau misalkan pakai hitungan jadul gitu, tinggi badan dikurangin 110. Nah itu berat badan ideal kalian. Dan berat badan ideal aku jadinya 55. Nah itu masih jauh dari berat badan aku sekarang sih sebenarnya. Berat badan aku sekarang ya antara 60 sampai 63 lah. Aku ambil yang paling beratnya 63 kilo. Tapi untuk berat badan ideal itu kan ada rentannya. Indeks massa tubuh atau body mass index itu nanti aku cantumin di kolom ini. Nah ini kalian bisa lihat. Itu gimana sih hitungnya? Nah ini rumusnya juga sekalian aku kasih. Jadi misal berat badan aku kan sekarang ini berat badan aku 63, berat badan 63 terus dibagi tinggi badan aku kan 165 cm. Nah itu kita konversikan ke meter dulu, jadi 1,65 dikali 1,65 itu ya. Jadi berat badan aku 63 terus dibagi tinggi badan aku dalam satuan meter itu 2,72, totalnya adalah 23,1. Nah ini secara tabel BMI itu masih dibilang normal karena rentannya adalah 18,5 sampai 25,00. Tapi jangan jadikan berat badan itu satu-satunya patokan. Berdasarkan apa yang sudah aku alamin, aku bikin rule. Jadi peraturannya adalah jangan jadikan berat badan satu-satunya tolak ukur. Jadi kalian bisa mungkin pakai meteran itu kalian ukur lingkar badan. Tapi karena aku males ribet, aku tuh biasanya foto. Jadi aku foto progres aku, misalkan bulan ini, bulan itu, atau bisa mingguan juga. Jangan harian, kalau harian pasti akan tipis banget lah kelihatannya. Kalian foto full body gitu, nanti nah contohnya kayak gini, kalian foto full body dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan, kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat progres. Rule keduanya adalah jangan pernah bandingin diri kamu dengan orang lain, apalagi kalau kamu cuma lihat di sosmed. Jadi kalau di sosmed itu kan pasti kita selalu ingin menampilkan yang terbaik dari sisi kita. Bahkan ada yang sampai diedit-edit gitu. Terus kan ada juga tuh aplikasi edit bisa kelihatan apps-nya kayak gitu. Nah itu kita kan nggak tahu itu real or not gitu kan. Jadi ya kita bolehlah jadikan itu motivasi, it's okay. Tapi jangan jadikan itu tolak ukur. Bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita sebelumnya. Apakah kita sudah menjadi lebih baik? Kemudian yang paling penting adalah kalian harus konsisten dan kalian harus disiplin. Karena kalau kalian nggak konsisten dan kalian nggak disiplin itu sama aja nothing. Dietku ini aku bukan yang diet, aku diet yang dari dulu 78 terus aku jadi 57 tuh yang nggak seperti itu juga. Jadi ada naik turunnya. Jadi aku mau cerita dari pertama kali aku mulai diet gitu. Dietku yang pertama itu kelas 2 SMA. Jadi itu pas berat badanku sekitar 78 itu. Aku pernah itu diet ngawur banget lah istilahnya. Jadi aku kayak cuman sehari sekali minum energen kayak gitu.
Terus aku olahraga tuh yang sehari 2 kali, pagi sama sore, bener-bener diforsir banget lah. Dalam 1 bulan tuh aku turun 10 kilo, dan itu sangat tidak disarankan. Jadi kalau kalian mau penurunan berat badannya nggak yoyo, jangan pernah coba diet se ekstrim itu. Setelah turun 10 kilo itu kan berarti berat badan aku jadi sekitar 68an ya. Nah, itu berangsur-angsur tuh naik sampai pas aku kelas 3 berat badan aku pokoknya sudah sampai 74 kilo. Terus naik kelas 4 di semester 2, di saat itu aku ngeliat ada pamflet opening sebuah gym namanya DF Fitness, itu ada di Seturan, di Jogja, di Seturan. Nah, dia opening, dia ngadain kompetisi penurunan berat badan. Nah, di situ aku tuh kayak kepikiran, wah apa aku ikut ya. Terus ya udah aku coba ikut untuk kontes penurunan berat badan itu. Nah, di situ tuh jadi sebenarnya pendaftarannya free, cuman persyaratannya adalah kita harus bayar member sampai 3 bulan ke depan. Jadi kompetisinya itu berlangsung selama 3 bulan. Nah, nanti siapa yang berat badannya paling banyak turun, nah nanti dia yang menang gitu kan. Terus aku di situ ikut kontes itu tuh kita program sendiri-sendiri. Yang penting kamu tuh nge-gym di situ kan. Gitu. Jadi aku memprogram diriku sendiri, dan itu bener-bener diet yang sehat banget. Karena diet itu tuh aku pagi hari itu aku minum susu Hilo yang low fat gitu, terus sama makan roti gandum 2 slice tanpa selai ya gitu. Terus siangnya itu aku makan ya biasa, makan biasa, cuman aku nggak pakai nasi. Itu jadi cuman kayak lauk sama sayur gitu. Dan aku sangat menghindari yang digoreng. Jadi kalau bisa itu dibakar atau dikukus atau direbus. Untuk makan malamnya itu aku biasanya minum jus, atau aku makan roti gandum dan susu lagi. Atau kalau misalkan lagi pengen makan yang agak enak gitu, aku makan ayam bakar, bener-bener nggak pakai nasi, paling ayam bakar sama lalap doang gitu. Atau aku makan capcay tanpa nasi juga. Konsumsi itu aku berlangsung selama 3 bulan lebih sih sebenarnya. Jadi kalau kompetisinya kan 3 bulan. Nah, 3 bulan itu aku konsumsinya seperti itu. Dan aku setiap hari pulang dari PKL itu aku selalu ke tempat gym, entah itu untuk aerobik atau aku treadmill kayak gitu. Tapi aku untuk angkat beban itu jarang banget sih. Itu aku berhasil turun dari 74 kilo itu jadi 62 kilo. Nah, itu turun 12 kilo. Dan di situ aku menang kompetisi itu. Aku dapat hadiah 1.500.000. Ini ada fotonya juga. Habis 3 bulan itu aku masih kayak yang pola hidup seperti itu tuh sekitar sampai ya setengah tahun lah, sampai berat badan terendahku itu di 57 kilo gitu. Terus tapi setelah itu jadi aku ambil kuliah kelas malam, jadi kuliah sambil kerja gitu. Nah, di situ kan mau nggak mau aku makannya jadi malam-malam, nongkrong sama teman kan malam juga. Nggak mungkin kan aku nongkrong cuman minum air putih, pasti ya apa sambil makan gitu kan. Dan sering-seringnya nongkrong di angkringan kan, jadi enak banget tuh kayak malam makan gorengan gitu-gitu terus lah. Nah, itu berlangsung selama sekitar 3 tahun. Itu berat badan aku naik lagi dari yang paling rendah itu kan 57, itu berangsur-angsur naik menjadi 72. Gila nggak? Hampir balik ke berat badanku yang dulu 72 kilo. Tapi di situ aku tuh kayak yang itu tahun 2017 ya, 2017 itu aku udah kayak yang coba-coba diet, kayak diet OCD lah, diet mayo lah. Terus aku cobain diet yang lemon, minum lemon pagi kayak gitu. Malah yang ada aku sekarang jadi asam lambungku gampang naik gitu kan. Coba diet mayo, udah catering mahal-mahal juga cuman turun 1-2 kilo gitu kan. Jadi aku udah tired gitu kan, udah capek
mencoba ini itu, dan sebenarnya tuh aku kayak yang udah paham sama diriku tuh, kayaknya nih aku paling cocok tuh diet yang low karbo kayak dulu. Jadi diet itu tuh setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang diet cocok diet keto, ada yang cocok diet mayo, ada yang cocok diet OCD, ada yang cocok diet golongan darah. Nah, kalau aku sendiri merasa tubuhku itu lebih cocok ke diet karbo gitu. Nah, tapi ini bukan sebagai acuan ya, karena yaitu tadi kembali ke tubuh kita masing-masing sebenarnya. Terus di 2018 akhir ya, aku akhirnya memutuskan untuk mencoba ini Herbalife. Nah itu memang harganya sih lumayan banget. Jadi kayak yang pertama itu tuh aku tuh bayar 2 juta dapat yang shake ini tuh 2, terus dapat ini, terus habis itu dapat ini, terus sama selulos ini tuh. Nah ini itu jadi di selama 2 bulan, jadi tuh aku mulai tuh Oktober akhir ya. Jadi Oktober sebenarnya aku rutin banget, tertib banget itu cuman 1 bulan. Jadi kayak yang pagi sama sore aku minumnya, aku cuman konsumsi ini. Siang aku makan biasa, tapi aku tetap mengurangi nasi. Kadang nggak makan nasi, kadang kalau lagi pengen makan nasi ya cuman sedikit gitu. Nah itu selama 1 bulan. Terus yang bulan keduanya aku setiap pagi tetap konsumsi Herbalife itu, dan juga tapi untuk siangnya juga tetap kurangin karbo dan kadang nggak makan karbo. Terus malamnya itu aku kadang makan tapi tetap nggak pakai nasi, jadi malamnya udah nggak shake gitu. Yang bulan kedua gitu di Desember itu aku bener-bener udah nggak shake lagi di malam hari. Itu selama 2 bulan ya, berarti November, Desember. Nah Januari itu aku udah yang jarang-jarang banget konsumsi si Herbalife ini. Jadi di bulan Desember itu kan aku berhasil turunin selama 2 bulan itu. Dari sebelumnya kan aku coba-coba diet itu aku dari 72 jadi 69. Terus pas mulai Herbalife berat badan aku itu dari 69 itu jadi 59. Jadi 2 bulan itu 10 kilo. Nah jadi diet itu sebenarnya yang bagus katanya itu tuh yang turunnya nggak drastis. Jadi kayak yang sebulan tuh sekitar 4-5 kilo gitu, itu dietnya sehat. Nah dan juga selama 2 bulan ini aku juga rutin olahraga itu setiap pagi, dan aku cuman olahraga kayak sekitar 30 menit. Itu kayak aku kadang jogging, kadang aku exercise di rumah kayak yang push up, sit up, terus ya pokoknya home exercise gitu. Kalian bisa lihat di Instagram itu banyak banget. Pokoknya selama 2 bulan itu aku sangat rutin sekali. Jadi 2 bulan turun 10 kilo, dan ini before afternya yang 2 bulan turun 10 kilo itu. Berat badan aku kan 59 pas berhenti itu semua. Terus berarti dalam 2019-2020 dalam 1,5 tahun ini itu tuh kayak yang ya wajar lah ya, naik turun gitu. Jadi aku juga sekarang jarang-jarang banget olahraga, kayak yang seminggu cuma 2 kali 3 kali gitu. Terus kadang aku aku tuh ya makanku sembarangan lagi, terus jam 9 malam makan kayak gitu. Jadi ya aku pikir naik sekitar 3-4 kilo selama 1,5 tahun sih masih oke lah ya. Dan aku memberikan batasan diri aku. Jadi kalau misalkan aku ngerasa baju aku tuh kayak udah yang nggak nyaman dipakai, udah yang kayak sesek gitu, ya aku mulai kurangin konsumsi nasiku lagi kayak gitu. Jadi ya lebih ke sadar terhadap diri kita, peduli sama tubuh kita. Jadi kita harus bisa baca tubuh kita gitu. Misalkan aku udah ngerasa nggak nyaman, sesek gitu kan, ya udah aku kurangin. Jadi ya naik turun lah ya, it's okay. Nah jadi kayak gitu pengalaman diet aku dari yang dulunya segini sampai sekarang segini. Tapi itu tadi, jangan jadikan orang lain itu patokan
jadi motivasi atau inspirasi, it's okay, tapi jangan pernah jadikan komparasi ya, jangan pernah bandingkan dengan orang lain ya. Kalau misalkan kamu sekarang tubuh kamu berisi gemuk tapi kamu nyaman juga, it's okay, itu juga nggak salah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Jangan lupa di subscribe, di share, dan juga tinggalin komen, karena pasti aku akan update untuk tips-tips dan exercise-ku selama aku diet itu. Jadi sekian dulu pengalamanku, semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye.